Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E akan mempresentasikan mengenai penyakit dan nematoda penyebab penyakit tanaman. Kelompok kami terdiri dari saya, Sandi Sawan Kertagosa, NIM 134 1800173. Saya, Imelda Tata, NIM 134 180 170. Saya, Regita Melina Pramesti, NIM 134 180 174. Saya Muhammad Kunzi Oktana Endino, NIM 134 180 175. Saya Septiana Dewi Pustasari, NIM 134 180 178. Saya Ulfatina Diroh, NIM 134 180 179. Saya Diva Nurmalita, NIM 134 180 180. Dan saya Devintan Sari, NIM 134 180 184. Gangguan terhadap tumbuhan yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur disebut sebagai penyakit. Tidak seperti hama yang memakan tumbuhan, penyakit lebih merusak tumbuhan dengan cara memproses dalam tubuh tumbuhan, sehingga mematikan tumbuhan tersebut. Dengan keberadaan penyakit yang kerap sekali datang tiba-tiba, berdampak buruk terhadap hasil produksi. Sehingga perlu diketahui bahwa sebelum menanam suatu tanaman yang hendak dibudidayakan, harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tujuannya agar timbulnya penyakit tanaman dapat terminimalisir dengan baik dan benar. Selanjutnya, rumusan masalah yang kita bahas pada kali ini. Yang pertama, bagaimana virus dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Yang kedua, bagaimana nematoda dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Serta tujuan kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara virus dapat menyebabkan penyakit pada tanaman, dan yang kedua, untuk mengetahui cara nematoda dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Materi selanjutnya yaitu virus penyebab penyakit pada tanaman. Seperti kita ketahui bahwa tanaman yang terkena virus ini biasanya akan menunjukkan berbagai macam gejala yang harus segera ditangani atau dibasmi, karena jika ada tanaman yang terkena penyakit, ini akan cepat menyebar ke tanaman lain. Selanjutnya, sebelum lebih dalam, kita mengenali ciri-ciri virus terlebih dahulu. Jadi, virus itu berukuran ultramikroskopis, patogen obligat, bentuk oval, bulat, batang, dan seperti huruf T. Kapsid tersusun dari protein yang berisi DNA atau RNA, dan yang terakhir aktivitasnya harus di sel makhluk hidup ditularkan oleh vektor yang bersifat non-persisten, semi-persisten, persisten, atau terbawa stilet, sirkulatif, dan propagatif. Gejala tanaman yang terkena virus itu ada 3 ciri. Yang pertama, adanya totol-totol pucat atau coklat pada daun maupun buah, terjadinya pertumbuhan yang terhambat, dan yang terakhir, rusaknya bagian akar maupun bunga yang akan mengurangi hasil panen dan kualitasnya. Cara penularan virus. Infeksi penularan virus dari satu tanaman ke tanaman lain dapat terjadi melalui aktivitas serangga penular atau yang sering kita sebut itu sebagai vektor. Seperti kutu daun, kutu kebun, dan trips. Terus yang kedua itu ada pelukaan pada tanaman. Seperti yang kita ketahui, apabila tanaman itu terluka karena sesuatu benda atau biasanya itu pemangkasan, dilakukan pemangkasan, tapi menggunakan pisau yang kurang tajam itu akan menyebabkan luka pada tanaman. Penularan itu terjadi apabila tanaman saling bergesekan antara tanaman yang sakit dengan tanaman yang terkena virus. Terus yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi munculnya virus. Yang pertama itu ada curah hujan, di mana curah hujan itu curah hujan yang tinggi itu akan menyebabkan kelembapan lingkungan itu menjadi lebih tinggi. Nah, dengan kelembapan yang menjadi lebih tinggi ini, virus itu akan lebih mudah untuk survive, dia akan lebih mudah menyerang tanaman. Terus yang kedua itu ada angin. Hembusan angin itu akan membawa virus sehingga virus tersebut itu akan menempel pada tanaman. Yang ketiga itu ada suhu.
suhu dapat mempengaruhi fisiologis tumbuhan. Nah, selain itu suhu juga berpengaruh terhadap kelembapan. Terus yang terakhir itu ada jenis tanaman dan kadar lengas. Jenis tanah dan kadar lengas. Jenis tanah, nah di sini tuh jenis tanah tuh seperti tanah lempung, tanah gosong, tanah dan masih banyak tanah lainnya. Terus kadar lengas, semakin banyak kadar lengas di dalam tanah, otomatis tanah tersebut semakin lembab, lingkungan tersebut semakin lembab, sehingga virus akan lebih mudah lagi menyerang tanaman. Selanjutnya itu contoh penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama itu tobacco mosaic virus atau TMV, yang kedua tomato spot virus atau TSVV, yang ketiga Graysistan atau penyakit kerdil pada rumput, yang keempat potato virus Y atau PVY, yang kelima citrus VM phloem degeneration atau JVBD. Penyakit yang disebabkan oleh virus TMV itu tuh virusnya itu menyebabkan penyakit mozaik pada tumbuhan tembakau. Selanjutnya penyakit TSWV ini tuh virusnya menyebabkan penyakit layu atau spot pada tumbuhan tomat. Ketiga, Graysistan itu tuh biasanya menyerang pada tumbuhan tadi. Yang keempat, PVY ini tuh virusnya itu menyebabkan penyakit bercak cincin nekrotik pada tumbuhan kentang. PVY ini ditularkan oleh vektor khusus tapi juga dapat tetap dorman dalam benih kentang. Yang terakhir CVPD, penyakit ini menyerang tanaman jeruk yang menyebabkan daun jeruk kuning serta rusaknya pembuluh tapis sehingga menyebabkan pertumbuhan terhambat dan secara perlahan tanaman akan mati. Nah, penyakit ini ditularkan oleh vektor yang bernama Diaphthorina cipri. Strategi penanganan virus pada tanaman. Ada 7, yaitu yang pertama, menghindari adanya kontak virus dengan tanaman pada saat usia dini. Yang kedua adalah menghindari kontak dengan vektor. Yang ketiga, mengurangi populasi vektor penular virus dengan memasang perangkap maupun pemasang kelambu di permean. Yang keempat, penerapan sistem strip planting atau tanaman perangkap untuk mengurangi serangan serangga vektor penular virus di area pertanian. Yang kelima adalah pengamatan rutin dan memusnahkan tanaman yang terserang. Hindari melakukan perompesan atau wiwilan dari tanaman yang sakit. Yang keenam adalah secara rutin membersihkan gulma selama di pertanaman. Dan yang terakhir adalah memperkuat pertumbuhan tanaman agar mampu mengkompensasi akibat serangan virus, yaitu dengan menerapkan pemupukan dan pengairan yang tepat dan cukup. Selanjutnya adalah nematoda penyebab penyakit pada tanaman. Nematoda itu mempunyai tubuh yang berukuran sangat kecil. Untuk yang jantan itu bentuknya seperti cacing, untuk yang betina bentuknya seperti buah pir. Panjangnya itu berkisar antara 300 sampai 1000 μm, tubuhnya itu tidak bersegmen, terus simetris bilateral, transparan, dan tidak mempunyai rongga. Selanjutnya, tubuh dilapisi kutikula lembut sehingga memudahkan untuk pergerakannya, terus mulutnya itu dilengkapi dengan stilet. Untuk pengelompokan nematoda sendiri ada 2, yaitu nematoda yang menguntungkan atau saprofit dan nematoda yang merugikan atau nematoda parasit. Ektoparasit itu tubuh imago tidak masuk sel akar pada waktu makan. Rambut akar atau ujung akar akan berhenti tumbuh dan terstimulasi untuk membentuk akar ratelar. Contohnya itu ada Longidorus atau nematoda jarum yang menyerang beberapa tanaman. Terus ada Trichodorus penyebab akar menggembung pada tanaman sayuran. Nematoda endoparasit migratory adalah nematoda yang berpindah tempat di dalam sel inang atau antara tanah dan inang. Contohnya adalah Aphelensoides, nematoda penyerang daun atau foliar nematode yang menyebabkan salah bentuk pada daun padi, kelapa, dan stroberi. Nematoda endoparasit sedentari. Di seluruh tubuh nematoda ini masuk ke dalam akar dan tinggal di dalam jaringan akar. Contohnya itu ada Meloidogene. Penyebab penyakit pada tanaman itu terdiri dari faktor abiotik atau tak hidup, antara lain kekurangan atau kelebihan unsur hara, kekurangan atau kelebihan air, sinar matahari, temperatur. Penyebab penyakit dari faktor biotik antara lain itu adalah jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Virus merupakan parasit mutlak karena hanya dapat hidup dan berkembang di dalam organisme hidup. Nematoda hama, tanaman yang merupakan mikroorganisme parasit yang umumnya terdapat di dalam tanah. Berikut daftar pustaka dan acuan dari pembuatan makalah kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.